termasuk juga melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu dan welcome mereka sama kami. Nah, ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban, dan Kapolda harus segera mencopot dia itu. Ini keras saya katakan. Diperiksa malam ini di Polres Cirebon Kota, dan memang Bapak Rudiana keluarnya tidak diketahui ya, dia berusaha menghindar. Tindakan kejam dan sangat keterlaluan. Ibtu Rudiana beserta oknum polisi lainnya telah melakukan tindakan kekerasan yang secara paksa menyuruh orang-orang yang tidak bersalah untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Setelah jalani pemeriksaan, Ibtu Rudiana kini telah lagi berada di kantor Polres Cirebon Kota. Ia resmi dinyatakan terlibat dalam kasus Vina dan diseret dibawa langsung oleh Propam Mabes Polri. Propam Mabes Polri turun langsung didampingi Polda Jabar Sabanggi Polres Cirebon dengan agenda pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Diketahui bahwa ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, tengah diperiksa langsung di Polres Cirebon. Tampak berbeda dengan biasanya, yang mana pagar Polres Cirebon Kota tertutup rapat untuk wartawan kalau melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Polres Cirebon, termasuk Ibtu Rudiana yang merupakan otak di balik kasus Vina ini. Lantas, seperti apa hasil dari pemeriksaan Propam Polri terhadap Ibtu Rudiana? Bagaimana dengan para tersangka lainnya yang diduga kuat adalah korban salah tangkap? Bagaimana dengan para tersangka lainnya yang diduga kuat adalah korban salah tangkap? Sebelumnya, petinggi Mabes Polri mendadak menemui Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan di tengah carut-marut kasus pembunuhan Vina dan Eki. Secara khusus, Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro temui Kombes Surawan di Polda Jabar. Dalam pertemuan lebih kurang 2 jam tersebut, mereka pun mengagendakan untuk melangsungkan pemeriksaan terhadap seluruh anggota Polres Cirebon Kota, khususnya kepada Ibtu Rudiana. Setelah beberapa jam menjalani operasi pemeriksaan, Ibtu Rudiana resmi dinyatakan terlibat dalam peran pembunuhan Vina, sehingga ia diseret oleh Propam Mabes Polri angkat kaki dari kantor Polres Cirebon Kota. Hal ini diketahui saat Propam Polri keluar dari kantor Polres Cirebon dengan menyeret Ibtu Rudiana. Kendati demikian, mereka tak berkomentar apapun saat ditanya oleh sebagian awak media. Bahkan Ibtu Rudiana berusaha menghindar dan langsung dimasukkan ke dalam mobil menuju kantor Mabes Polri. Menjadi kuasa hukum dari 5 tersangka dalam kasus Vina dan Eki, pengacara Yogi Nenggolan memberikan kabar mengejutkan. Menurut Yogi, proses awal penanganan kasus tewasnya pasangan Vina Eki banyak dipenuhi dengan unsur kekerasan dan sangat kejam. Tindak kekerasan yang dilakukan para oknum polisi terhadap terduga, menurut Yogi Nenggolan, terjadi dalam ruang khusus unit narkoba tempat ayah Eki bertugas, yakni Ibtu Rudiana. Lebih lanjut, Yogi menjelaskan para kliennya sempat mengalami sejumlah tindak kekerasan yang dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Tentu saja hal ini sengaja diperbuat oleh Ibtu Rudiana dan oknum polisi lainnya. Mereka yang tidak kuat menerima tekanan dan bermacam siksaan tersebut. Sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya Vina Eki akhirnya bersedia menuruti perintah mereka. Terima kasih. Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemberita di media. Bahwa ketika klien kami ditangkap, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim, tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Dan secara gamblang bisa dilihat di berbagai media ada foto-foto mereka yang sudah babak belur. Karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Cirebon Kota, akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun, asalkan mereka tidak disiksa lagi. Itu